Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyara al-muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil barara. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid dan tasbih menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, mulai anak hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik dia sendirian maupun berjamaah, baik dia berdiri, duduk ataupun tiduran, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Bahkan bebatuan, tumbuhan dan seluruh alam raya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita kaum muslimin agar senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Saat azan kita mengumandangkan takbir. Saat iqamah kita melafalkan takbir. Saat membuka salat kita mengucapkan takbir. Saat bayi lahir kita tiupkan kalimat takbir pada kedua telinganya. Saat menyembelih hewan kita juga membaca takbir. Bahkan saat di medan laga pun kita juga memakaikan suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita membaca takbir Allahu akbar, maka kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah yang maha besar, Allah lah yang maha agung. Selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang sering kita bangga-banggakan, baik berupa kekayaan harta,
mobil yang mewah, rumah yang megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang kaya yang jatuh miskin mendadak. Betapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kedudukan diturunkan dari jabatannya. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, dan kecantikan pun akan habis. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tetap maha agung dan maha mulia selamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita merayakan Idul Adha, berbeda dengan hari-hari besar yang lain. Bagi umat Islam sangat syarat dengan nilai sejarah perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan ibadah haji yang pertama kali dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sejarah kurban yang menghadirkan pengorbanan besar keluarga teladan sepanjang zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji dan ibadah kurban, keduanya merupakan amaliyah Islam yang utama, yang memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat layak untuk dikaji dan dipahami dari masa ke masa. Idul Adha juga merupakan hari raya penyempurnaan agama serta hari penyerahan diri secara utuh dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyerukan syariat haji melalui lisan kekasihnya Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, wa azin fin nasi fil hajji wa anzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut asma Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebahagian lain berikanlah untuk makan orang-orang yang fakir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari besar dan agung hari ini, semoga bisa membawa dampak pada perilaku kita kaum muslimin, merasakan kebesarannya Allah, mendorong kita tertunduk malu di hadapannya atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama ini. Akan tetapi terkadang kebesaran dan kemuliaan hari ini seolah tak berbekas di hati dan semakin tidak terasa kebesarannya, dikarenakan yang melanggar larangan tetap saja melanggar larangan itu, yang mengabaikan perintah tetap saja tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini mengambil hak orang lain yang secara tidak sah, tetap saja melakukan hal itu meski telah melewati hari nan besar ini. Yang biasa menindas orang lain, melecehkan kehormatan orang lain, tetap saja melanjutkan kebiasaannya meski telah melewati hari nan besar ini. Idul Adha menjadi hambar bagi kita. Idul Adha menjadi tak banyak berarti bagi kita. Yang mencaci maki tetap mencaci karena merasa lebih hebat dan lebih baik, padahal Allah yang lebih segalanya. Apalagi menjelang pemilu, semakin ramai cacian, makian dan hinaan
penghinaan antar sesama muslim sendiri hanya karena perbedaan pilihan. Padahal Rasulullah mengingatkan bahwa sesama muslim adalah mulia. Akan tetapi justru kita sendiri yang saling caci maki dan menghujat satu sama lain sesama saudara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban yang diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari sebuah peristiwa historis Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ditanya oleh sahabat mengenai apa itu udhiyah, apa itu penyembelihan hewan kurban. Maka beliau menyampaikan, hazihi sunnati abikum, hadhihi sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Ini adalah sunnah bapakmu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hidup pada abad 18 sebelum Masehi. Masa persimpangan jalan pikiran umat manusia tentang kurban-kurban manusia yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau Tuhan mereka. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, Nabiullah Ismail, lantaran diilhami dari suatu ru'yah, suatu mimpi sebagaimana dikisahkan dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang perlu kita perhatikan dalam ibadah kurban adalah makna kurban yang mengandung nilai pengorbanan. Kurban yang kita niatkan untuk Allah dan hanya ingin mendapatkan ridhonya, bukan hanya memotong kambing atau sapi pada hari raya Idul Adha saja. Ajaran mengorbankan kambing atau sapi dan dagingnya untuk dibagikan kepada sesama hanyalah sarana latihan dan pengingat bagi kita. Pengorbanan jiwa, raga, harta harus dilakukan setiap saat untuk membuktikan derajat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan untuk menggugah semangat kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang saat ini sedang bangkit untuk menegakkan kembali moral dan perilaku yang luhur, memberdayakan ekonomi rakyat dan kualitas pendidikan yang bisa bersaing dengan dunia luar. Maka kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan bangsa, negara, dan agamanya. Pengorbanan untuk kepentingan orang banyak tidaklah mudah seperti yang kita pikirkan. Berjuang adalah dalam rangka mensejahterakan umat, memang untuk memerlukan keterlibatan semua pihak. Semoga kita semua mampu menjadi orang yang bertakwa, yang sanggup untuk berkorban demi kemajuan bersama. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara.
آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم النشور. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: ولم يزل قائما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين، وعد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.